Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Eh, Hari ini kita mau bahas dari Kitab Kejadian. Kita mau belajar tentang kecenderungan-kecenderungan yang kita miliki pada hari-hari ini. Karena seringkali saya menemukan banyak orang yang merasa bersalah, kemudian merasa tertekan, merasa eh, sepertinya seolah-olah dosanya diingat-ingatkan terus gitu ya. Ingat, jatuh dalam dosa itu bukan berarti kita hidup dalam dosa. Kalau hidup dalam dosa itu berarti ada dua kemungkinan, orang itu belum terima Yesus atau ketika sudah terima Yesus dia dengan sengaja dan dia lakukan bahwa ya udah saya tetap akan hidup seperti ini. Em, itu namanya hidup dalam dosa. Seorang teman saya yang ke gereja setiap hari Minggu, tetapi hidupnya berselingkuh selama 12 tahun. Nah, itu dia dengan terang-terangan dan dengan sadar gitu ya, dia hidup di dalam dosa akhirnya. Nah, beda sama orang yang sesekali memang kita akan jatuh, pasti gitu. Gimana pun juga, setiap dari kita tidak tidak akan ada yang sempurna dan ketika kita jatuh gitu ya, ada yang sengaja atau yang tidak tidak sengaja itu adalah kecenderungan-kecenderungan yang kita miliki hari lepas hari. Mau dihotbahkan tentang kasih sebagaimana rupa pun, tetap aja kita ketika menghadapi seseorang yang misalnya menyebalkan, ada kecenderungan-kecenderungan untuk akhirnya kita berbuat salah misalnya. Dari tindakan, dari perkataan, dan lain sebagainya. Jadi kita mau lihat apa yang terjadi di awal supaya kita mengerti ketika kita memiliki kecenderungan-kecenderungan seperti ini, akarnya kenapa gitu ya. Dan supaya kita ngerti bahwa janganlah rasa tertuduh, karena Tuhan tidak pernah nuduh kita, Tuhan tidak pernah berseberangan sama kita, bahkan kita sudah dilayakkan. Ya, kita hidup taat hari ini karena kita sudah dilayakkan, bukan untuk dilayakkan. Saya melayani Tuhan hari ini bukan untuk dilayakkan. Banyak orang-orang Kristen hidupnya, saya mau melakukan ini supaya saya diberkati Tuhan. Bukan, kita hidupnya sudah diberkati Tuhan. Itu sebabnya saya hidupnya taat gitu loh. Jadi jangan transaksi sama Tuhan. Ya, kita menghadap Tuhan seolah-olah sepertinya dia dewa gitu. Kalau saya lakukan ini, nanti Tuhan akan lakukan itu. Tidak, semuanya sudah selesai. Semuanya sudah telestai, sudah tetelestai, sudah selesai di kayu salib. Ketika dia katakan, it is finished, sudah selesai gitu ya. Jadi, yang kita lakukan sekarang ini justru kalau kita berdoa, kita harus posisi kita betul-betul mengerti bahwa saya sedang posisi saya menerima. Saya berdoa dari posisi yang sudah menang gitu loh. Jadi, karya Kristus jadi makin berarti dalam hidup kita. Kalau enggak, sayang karena dia sudah mati sekali dan untuk selamanya. Tidak seperti imam besar di Perjanjian Lama yang melakukan atonement day, hari pendamaian itu mendamaikan manusia dengan Tuhan menjadi mediator, dilakukannya setahun sekali. Tetapi Yesus melakukan itu sekali untuk selama-lamanya. Jadi itu sebabnya rugi bagi kita kalau kita nggak ngerti bahwa semuanya sudah diberikan. Makin kita nggak ngerti kasih Tuhan, iman kita nggak akan pernah bertumbuh. Makin kita mengerti Tuhan mengasihi kita tanpa kondisi, akan bertumbuh justru imannya, gitu loh. Jadi akhirnya banyak orang Kristen masih dituduh. Saya masih banyak dapat pertanyaan, Pak, ini ada kutuk keturunan, ini ada, udah nggak ada. Kalau kita percaya ada kutuk-kutuk seperti begitu ya, akhirnya kita hidup di dalam tekanan, di dalam semua depresi dan akhirnya kita mencari-cari hal-hal seperti itu gitu loh. Saya masih aja sudah dihotbahin berkali-kali, masih aja ada orang yang mengatakan bahwa nggak bisa Pak, yang namanya kutuk ya tetap kutuk gitu. Ya udah, kalau udah mau percaya seperti itu, saya orangnya bukan mau debat kusir soalnya. Saya begitu percaya sama sama karya Kristus di kayu salib. Jadi kalau kalau dia sudah selesaikan semuanya, saya akan katakan kepada diri saya, sudah selesai Tuhan, dan saya terima semuanya. Dan makin kita menerima, kita menjadi orang-orang yang justru makin berkemenangan. Ya, saya kemarin beberapa hari lalu ada seorang ibu datang kepada saya ngomong begini, anaknya sakit dan sudah pernah saya doakan. Dia datang, dia bilang gini, Pak, anak saya masih belum sembuh, Pak. Saya udah coba doa begini, saya udah coba puasa begini, puasa begini. Saya bilang, Bu, nggak ada satupun usaha kita yang akan mengubah Tuhan atau akhirnya membuat Tuhan akhirnya memberikan sesuatu kepada ibu. Nggak bisa dengan cara-cara begitu. Jadi gimana dong Pak? Kita harus berdoa, sikap hati kita tuh terima dari Tuhan. Bukannya saya melakukan usaha ini, saya udah doa berkali-kali, saya begini-begini. Bukan dengan usaha itu. Betul, itu salah satu daripada action tindakan kita. Tetapi bukan karena itunya, bukan. Jadi waktu kita berdoa, waktu kita menyembah Tuhan, kita posisi hatinya tuh menerima gitu loh. Bukan kita merasa begini, Tuhan kalau nanti saya lakukan itu, nanti saya akan pasti dapat ini. Nggak gitu sama Tuhan. Kita nih sudah diberikan, sudah disediakan. Jadi posisi hati kita ketika kita berdoa, Tuhan terima kasih bahwa kesembuhan sudah diberikan.
Terima kasih Tuhan pemulihan sudah diberikan. Walaupun kita belum lihat di depan mata. Itu namanya pernyataan iman, karena semuanya sudah disediakan sama dia. Makin kita mengerti seperti itu, kita makin merdeka hidupnya. Gitu loh. Jadi kita akhirnya tidak melakukan ritual-ritual untuk supaya Tuhan berkenan kepada kita. Kita tidak melakukan ritual-ritual supaya Tuhan tambah sayang sama saya. Enggak. Kita lakukan apa aja ya di dalam hidup ini, Tuhan nggak pernah berseberangan sama kita kok. Yang rugi kita sendiri, gitu ya. Kalau kita mau tarik lebih dalam lagi, semua daripada kita sudah diberikan iman. Dan takarannya sama. Paulus katakan dengan jelas. Takarannya semua sama. Itu sebabnya kita harus makin paham bahwa semua yang kita lakukan hari lepas hari adalah tugas saya adalah supaya saya ini bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Caranya bagaimana? Makin ngerti bahwa Tuhan mengasihi saya. Itu paling penting udah. Paling mengerti Tuhan tuh mengasihi saya dengan luar biasa. Itu menjadi dasar dari segala-galanya. Terus kemudian mengerti apa? Mendengarkan firman Tuhan. Hal yang sering kali dibahas tapi jadi klise gitu loh. Aduh, itu lagi, itu lagi. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Timbul itu artinya bertumbuh. Artinya makin kuat, makin kokoh. Iman sudah diberikan ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat. Di mana? Di roh kita. Kasih agape juga sudah diberikan. Banyak sekali ayat-ayatnya. 2 Korintus 3 ayat 3 contohnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi itu sudah diberikan dalam takaran yang luar biasa. Nah, sekarang kita tinggal aktifkan. Makanya gini, contohnya ya, misalnya kayak kasih gitu ya. Kasih kan bukan perasaan. Makanya kasih dimulai, definisi kasih di 1 Korintus 13 dimulai dengan apa? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Lawannya sabar apa? Tidak sabar. Tidak sabar itu perasaan. Sabar itu adalah keputusan. Bukan perasaan. Jadi kasih itu adalah keputusan. Keputusan untuk memindahkan semua yang ada di dalam roh menguasai jiwa saya. Gitu loh. Karena semua ketika kita sudah terima Yesus sebagai juru selamat, waktu saya lahir baru tahun 98, yang lahir baru kan rohnya. Bukan tubuh, bukan jiwa. Waktu saya lahir baru tahun 98, tetap aja besoknya ngaca, nggak ada rambut. Saya berharap rambut saya numbuh, tetap aja udah almarhum dipanggil Tuhan. Nggak tumbuh-tumbuh rambutnya. Karena tubuhnya tubuh fana gitu loh. Ya kan? Terus jiwa kita tuh ada apa di dalamnya? Ada perasaan, ada emosi, ada kehendak. Ya kan? Nah, itu semuanya in progress, under construction, Roma 12 ayat 1 dan 2. Pembaharuan budi bahasa Alkitabnya. Itu berkala terus. Sekolah kehidupan terjadi setiap hari. Yang lahir baru roh saya. Waktu roh saya lahir baru tahun 98, rohnya kan baru lahir. Sementara jiwa saya penuh sampah udah selama itu. Nah, sekarang tugas saya adalah untuk memberi makan rohnya yang baru lahir. Karena usianya lebih muda, jauh lebih muda daripada jiwanya udah lebih tua dan penuh sampah. Bagaimana saya kasih makan rohnya? Dengan kebenaran firman. Dengan mengabsorpsi firman gitu loh. Baca firman, dengarkan firman, dikasih makan gitu loh rohnya. Supaya semua yang sudah disediakan dan diberikan Tuhan, contohnya iman, kasih, semuanya itu bertumbuh akhirnya. Nah, ketika itu bertumbuh, lambat laun semua yang ada di dalam roh itu menguasai jiwa. Karena rohnya bertumbuh. Imannya bertumbuh, dikasih makan soalnya. Lambat laun akhirnya roh menguasai hidup. Itu yang namanya hidup dipimpin roh. Gitu loh. Jadi seringkali kalau kita dengar kata-kata seperti begitu kan teologis sekali. Aplikatifnya kita bingung bagaimana caranya. Sederhana kok, kasih makan aja rohnya. Baca firman, dengarkan firman. Ketika ada sesuatu yang nggak enak dalam hidup kita, kita datang kepada Tuhan. Karena kita ngerti firman, kita akan ngomong gini. Tuhan, Yohanes 14 ayat 27 mengatakan bahwa damai sejahtera sudah diwariskan bagi Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan aku disuruh menyerahkan semua kekhawatiranku kepadamu. Hari ini Tuhan aku serah terima ya Tuhan. Semua kekhawatiranku aku serah terima sama Tuhan. Tukar ya Tuhan sama damai sejahtera. Tuh, kalau baca firman kita kan jadi paham. Terus ayat yang ke-8 dikatakan apa? Hati-hati, sadarlah, berjaga-jagalah, karena lawanmu si iblis seperti singa. Bukan singa, seperti singa. Belaga jadi singa. Berjalan mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelan. Berarti kan ada orang-orang yang tidak dapat ditelan. Siapa orang-orang yang tidak dapat ditelan? Semua yang hadir pada Zoom pada malam hari ini nggak dapat ditelan semua kebohongan iblis. Karena setiap hari doa kita adalah apa? Tuhan, aku serahkan semua kekhawatiran, tukar dengan damai sejahtera. Ketika saya hidup di dalam damai sejahtera Tuhan, ketika pikiran dan hatiku masuk ke dalam damai sejahtera Tuhan, aku tenang dalam segala sesuatu, aku nggak sanggup dibohongi sama iblis hari ini. Itu, hari-hari kita jadi luar biasa, jadi merdeka. Kita jadi nggak hidupnya nggak stres, nggak depresi. Karena apa? Kita tukar sama Tuhan. Kita bilang tukar ya Tuhan kekhawatiranku. Kita perkatakan dengan iman gitu loh.
Jadi itu penting sekali untuk mengerti kebenaran firman, mengerti apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Rugi kalau kita nggak tahu apa yang kita sudah punya. Contoh kecil yang tadi aja, ya Yohanes 14 ayat 27. Sebelumnya ayat 26 itu bicara soal Roh Kudus yang diberikan. Kita sudah paham Roh Kudus sudah dikasih. Kita kenapa nggak pernah bahas damai sejahtera yang ditinggalkan dan diwariskan sama Tuhan, gitu loh. Jadi ketika kita makin mengerti, makin mengenal siapa pencipta kita, makin merdeka hidup kita, gitu loh. Ya, Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga, saya baca ini ya, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 mengatakan begini. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Berarti betul, instruksi pertama yang Tuhan berikan tentang buah ini kepada pria. Berarti pria sudah memberitahu kepada wanita. Masalahnya, prianya ada di situ, laki-lakinya ada di situ. Laki-laki ada di situ, tetapi dia tidak memberitahu, dia tidak mengkonfirmasi kepada istrinya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Seolah-olah sepertinya diberitahu begini, ini loh, ada sesuatu level, dimensi, yang kamu tuh nggak tahu. Kamu coba deh makan deh. Jadi diberitahu begini loh kepada manusia, Tuhan itu menyimpan sesuatu yang baik daripadamu. Nah, ini adalah akar daripada kehidupan banyak orang yang akhirnya penuh dengan kepahitan, khususnya kepada Tuhan. Ada hal-hal buruk terjadi di dalam hidupnya, dia mengatakan bahwa Tuhan jahat sama saya. Tuhan tidak memberikan yang terbaik bagi saya. Jadinya begitu. Nah, ini akar daripada dosa, gitu loh. Padahal Tuhan Maha tahu, bukan kita yang Maha tahu. Akhirnya apa? Ketika, ya perhatikan kalimat di ayat yang ke-6. Ketika perempuan ini percaya sama kebohongan iblis, perhatikan ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya, dimakan, diberikan kepada suaminya yang, perhatikan kalimat ini, bersama-sama dengan dia. Suaminya bersama-sama dengan dia loh. Dan tidak mengingatkan istrinya. Dan suaminya pun memakannya. Catat ini baik-baik. Ketika manusia percaya kepada kebohongan iblis, dosa kelihatan menarik. Pohon ini adalah pohon yang tadi kita sudah baca, ada di tengah-tengah taman. Berarti setiap hari ada kemungkinan manusia melewati pohon ini. Alkitab tidak mencatat, tidak pernah mendokumentasikan bahwa pohon itu kelihatan menarik bagi manusia. Di saat manusia percaya sama kebohongan iblis, dosa kelihatan menarik. Konteksnya apa? Ya, saya nggak akan bahas tentang konteks yang satu ini, yang saya akan beritahu. Karena ini lebih panjang lagi. Ya, akar daripada dosa adalah karena manusia merasa tidak cukup. Percaya sama kebohongan iblis kan? Dia katakan ada dimensi yang baru loh. Kalau kamu makan nanti matamu akan terbuka. Karena manusia tidak merasa cukup, otomatis manusia tidak mengucap syukur. Jadi akar daripada dosa adalah karena tidak mengucap syukur. Sekarang saya memberikan pengertian ini kepada Bapak Ibu dan tolong perhatikan baik-baik. Kondisi manusia pada saat itu, kalau kita mau beberkan dalam bahasa teologi, manusia kondisinya jauh daripada jauh melebihi atau sangat-sangat sempurna. Lebih daripada sempurna. Kenapa? Karena ada di dalam Eden. Eden itu artinya hadirat Tuhan. Nah, sekarang camkan ini baik-baik. Kalau di dalam kondisi yang sangat lebih daripada sempurna ini, manusia masih bisa jatuh ke dalam dosa. Pernah nggak kita berpikir bahwa kondisi saya di dalam dunia ini kan jauh daripada sempurna? Bahkan ada di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Modus operandi ini masih dilakukan sama iblis kepada manusia sampai hari ini. Dengan kebohongan-kebohongan bahwa nggak cukup hidupmu. Dalam semua aspek hidup. Mau hal keuangan lah, mau hal pernikahan lah, mau dalam segala hal. Manusia dihembuskan kebohongan-kebohongan bahwa apa yang kamu punya nggak cukup.
Manusia dibenturkan dengan manusia lain untuk akhirnya manusia membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Itu yang terjadi. Dan akhirnya hal-hal yang terjadi sama orang lain akhirnya menjadi sebuah sebuah paradigma yang salah. Salah satu contohnya kalau Bapak Ibu membaca itu ada di Mazmur 73. Seorang pemimpin biduan namanya Asaf. Dia mengatakan begini dalam bahasanya dia mengatakan begini, Tuhan kenapa kau memberikan kemujuran bagi orang-orang fasik? Itu kalau bahasanya kita sekarang hari-hari ini, kayak contohnya gini, kita lihat orang hidupnya kayaknya enak-enak, padahal tuh orang bukan orangnya sama sekali nggak kenal Tuhan misalnya, atau dia orang Kristen yang biasa-biasa aja, nggak rajin ibadah dan lain sebagainya. Kita ngomong begini, Tuhan kenapa sih dia diberkati, saya tidak? Karena yang kita lihat luarnya. Hati-hati loh dengan pernyataan-pernyataan seperti begitu. Itu kita lagi dihembuskan kebohongan-kebohongan sama iblis. Lagi dibenturkan sama orang lain. Lagi diberitahu sama dia pelan-pelan, hidupmu nggak cukup. Padahal justru Paulus mengatakan apa? Kalau kamu lagi menghadapi kesengsaraan hidup, bermegahlah. Karena itu kesempatan bagimu untuk belajar tekun. Karena dari situ akan lahir sebuah karakter yang tahan uji dan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Jadi ya, kalau menurut saya itu gini loh. Seekor kerang, kalau dia dapat pasir, dia bisa mengubah pasir itu jadi mutiara yang indah. Jadi kalau kita merubah paradigma kita, setiap perkara buruk yang terjadi, kita harus berpikir begini, Tuhan terima kasih, ini berarti kesempatan mutiara bagi saya untuk melakukan firman Tuhan. Setiap kali ada orang nyakiti saya misalnya, ada orang nyakiti kita misalnya, Tuhan jangan anggap itu sebagai gini, aduh Tuhan kenapa sih orang nyebelin banget, jangan. Kita harus ganti paradigma kita. Kita harus berpikir dengan pikiran kerajaan sorga. Tuhan terima kasih. Kesempatan-kesempatan ini nggak datang 2 kali nih Tuhan misalnya. Tuhan aku tahu dan aku sadar aku hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Bahkan orang terdekat pun bisa menyakiti hatiku. Karena semua orang pasti penuh dengan kekurangan. Tuhan, aku mau jadikan momen ini, saat ini, kesempatan mutiara, supaya lahir mutiara dalam hidupku. Tuhan, aku nggak akan tuntut Tuhan untuk merubah masalahnya. Itu urusan Tuhan. Yang paling penting Tuhan, ketika aku berhadapan sama masalah, akunya berubah Tuhan. Aku mau melahirkan karakter yang bermutiara Tuhan. Supaya apa? Ketika aku jadi mutiara, justru aku menarik perhatian. Justru aku jadi berkat. Justru aku mendapatkan perkara-perkara besar yang Tuhan titipkan bagi aku. Gitu, paradigma kita harus berubah. Makanya Yesus di Matius 5 mengatakan apa? Berbahagialah, bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya blessed. Artinya diberkatilah kamu ketika engkau sedang dianiaya. Kan aneh, kata berkat disandingkan sama kata aniaya. Karena memang kesempatan. Bagi Yesus itu kesempatan. Berbahagialah kalau kamu dianiaya. Berbahagialah kalau ada orang berbuat jahat kepadamu. Karena ini kesempatan kau menabur kasih justru kepada orang itu. Kamu nggak bisa menabur kasih kalau nggak ada kesempatan kayak begini. Kamu nggak bisa memberikan melepaskan pengampunan kalau nggak ada orang bersalah kepadamu. Makanya firman Tuhan katakan apa? Kasihilah sesamamu sama seperti aku mengasihimu. Bukan mengasihi sesama sama seperti orang itu mengasihi saya. Bukan. Nggak pernah ada firman begitu. Kasihilah sesama sama seperti aku mengasihimu. Makanya di 1 Korintus 2 dengan jelas Paulus mengatakan begini, segala sesuatu yang kita tidak paham menjadi kebodohan. Semua yang kita nggak paham jadi kebodohan. Kalau kita nggak paham firman jadi kebodohan. Karena semua firman Tuhan itu bertentangan dengan nilai dunia. Kita hidup di dalam dunia. Jiwa kita bersinggungan dengan dunia. Jiwa kita udah dimasukin dengan nilai-nilai dunia dari orang-orang di sekitar kita. Sementara kita harus lawan arus. Jadi bagi kita akan menjadi kebodohan gitu loh. Ya. Nah, coba lihat 1 Yohanes 2 ayat 16 dan kemudian saya mau nanti Bapak Ibu lihat lagi Kejadian 3 ayat yang ke-6 ini ya. Karena ini ada sebuah pewahyuan yang luar biasa. 1 Yohanes 2 ayat 16 mengatakan begini. Sebab semua yang ada dalam dunia, ya pertama apa? Keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ada 3 hal ya, Bapak Ibu. Pertama, keinginan daging, kedua keinginan mata, yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Ya, catat itu baik-baik. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Sekarang balik lagi coba lihat Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Itu semuanya terjadi karena itu semuanya akar dosa. Coba lihat ya. Ayat 6 mengatakan begini, perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan. Keinginan daging itu. Bahwa buah itu baik untuk dimakan, keinginan daging. Yang kedua, dikatakan apa? Sedap kelihatannya.
keinginan mata. Ya, keinginan daging dan keinginan mata. Nah, ini yang paling mengerikan. Coba lihat ayat berikut kalimat berikutnya. Lagi pula pohon itu, sekarang bukan ngomong buahnya lagi ya. Pohon itu menarik hati karena apa? Memberi pengertian. Itu apa maksudnya? Keangkuhan hidup. Ada pengertian yang diberikan, itu adalah hikmat manusia. Pengertian apa? Pengertiannya salah gitu kok. Seolah-olah seperti pengertiannya baik gitu loh. Itu keangkuhan hidup. Nah, ini yang saya mau jelaskan. Dan ini mengerikan. Dan ini yang betul-betul terjadi dalam dunia kita. Supaya kita paham yang terjadi di sekeliling kita. Makin kita paham, kita makin berjaga-jaga, kita makin mengerti. Gini loh. Ada keinginan daging, ada keinginan mata. Dua-duanya berbicara tentang buahnya. Ya, oke. Kemudian keangkuhan hidup itu bicara soal pohonnya. Pohon adalah rumah daripada buahnya. Oke, catat ini baik-baik. Ya, gini. Tahun 86, saya mendarat di kota Tulsa, Oklahoma. Saya memulai kuliah saya di sana, saya tinggal di Amerika 13 tahun. Negara yang takut sama Tuhan. Negara yang didirikan atas firman Tuhan, tahun 1776. Negara yang tadinya setiap bulan sekali hamba Tuhan diundang ke istana, ke White House, untuk mendoakan presiden-presidennya. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang datang diundang untuk makan pagi, mereka diperbolehkan menopang tangan atau memegang kepala daripada presiden bahkan untuk mendoakan dia. Bayangin coba. Dan presidennya pasti berlutut. Itu negara yang takut sama Tuhan. Sampai-sampai uangnya tulisannya In God We Trust kok. Satu-satunya negara di dunia ini yang menyembah Tuhan sejak awal. Sampai masuk ke dalam undang-undangnya mereka. Itu negara luar biasa awalnya. Nah, di awal-awal tahun-tahun mulai masuk ke tahun-tahun 90-an, presidennya berganti mulai dari Partai Demokrat, partai yang liberal. Saat itu, akhirnya apa? Yang diperbolehkan apa? Mulai diperbolehkan aborsi. Undang-undangnya dikeluarkan. Itu pohonnya. Itu keangkuhan hidup. Mereka bahas di dalam Kongres, mereka bahas di DPR-nya mereka. Ayo dong, nggak apa-apa dong, diperbolehkan dong. Orang mau seks bebas ya nggak apa-apa, itu buahnya. Seks bebas itu buahnya. Nggak apa-apa, biarin aja. Orang itu kan hak masing-masing katanya. Hak asasi manusia. Jadi kalau sampai ada yang hamil, diperbolehkan untuk aborsi. Yuk kita keluarin undang-undangnya. Itu kan hak mereka. Jadi keinginan mata dan keinginan daging ya divalidasi dengan undang-undang yang dibuat. Kalau sampai hamil diperbolehkan aborsi dan itu dilegalkan. Pohonnya dilegalkan. Karena memberi pengertian, itu keangkuhan hidup namanya. Orang melawan Tuhan. Bayangin loh, ini dibahas di Kongres, di DPR-nya. Oke, diperbolehkan akhirnya Bapak Ibu, ya. Setelah itu diperbolehkan, kelompok LGBTQ masuk, bilang gini, lah gimana dong kami? Kami juga mau menikah sesama jenis, selama ini kenapa nggak boleh? Kalau aborsi boleh. Buahnya apa? Buahnya adalah seks sesama jenis. Pernikahan sesama jenis, itu buahnya keinginan daging dan keinginan mata. Sekarang pohonnya harus dilegalkan. Undang-undangnya dilegalkan. Hari ini Bapak Ibu, semua provinsi di Amerika melegalkan perkawinan sesama jenis. Saya pernah melihat sendiri, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, ada sebuah gereja yang semuanya dibuat dari kaca, sangat indah gerejanya. Dan saya lihat dari jauh ada sebuah pernikahan, saya mendekati gereja itu dengan istri saya lagi jalan-jalan, dan waktu saya lihat dari jauh, wow ada pernikahan. Makin dekat, saya makin kaget karena yang menikah di dalam gereja itu wanita dan wanita. Dan waktu saya bicara sama majelisnya, karena saya ke belakang gereja, saya bilang, itu nggak salah ya wanita sama wanita. Tahu nggak dia bilang apa? Bagus ya Pak, terobosan ya, katanya. Hampir saya jitak kepalanya. Terobosan dari mana coba? Dia bilang, dia dengan bangga, dia bilang, ini terobosan Pak. Akhirnya pernikahan sesama jenis diperbolehkan di gereja. Ngawur semuanya akhirnya. Dan sekarang Bapak Ibu, sekarang nih, semua pasangan sesama jenis yang sudah menikah, di seluruh provinsi di Amerika, diperbolehkan untuk mengadopsi anak. Bayangkan, Bapak. Tambah hancur negara ini. Tambah hancur. Jadi anak-anak dibesarkan di dalam keluarga yang dua-duanya wanita atau dua-duanya pria. Makin hancur udah.
Itu adalah keangkuhan hidup. Bicara soal pohonnya. Pohonnya itu menggambarkan apa? Undang-undangnya, regulasinya. Terjadi sampai hari ini. Makanya waktu kemarin ada orang-orang bilang ada new normal, the new normal, normal yang baru waktu zaman COVID. Saya bilang new normal udah terjadi dari tahun 80-90. Ketika kelompok LGBT dilegalkan, aborsi dilegalkan, bahkan sekarang udah mendekati Indonesia. Ada di Australia, dilegalkan, di Taiwan sudah dilegalkan. Kita, puji Tuhan, kita ada benteng-benteng seperti NU dan lain sebagainya yang nggak bisa akhirnya masuk ke Indonesia. Karena ada gerakan-gerakan seperti itu. Ditolak di sini. Tapi negara-negara di sekitar kita udah begitu semua, udah dilegalkan semuanya. Jadi hati-hati, ya hati-hati. Sekarang mulai banyak gerakan-gerakan. Kita kalau berhadapan sama generasi di bawah kita, apalagi generation Z ya. Ini anak saya yang paling kecil nih ya generasi Z. Yang anak saya nomor satu millennials. Cara berbahasa kepada mereka udah berbeda. Cara mendidik firman Tuhan kepada mereka berbeda. Bukan seperti zaman kita. Mereka udah zaman digital. Bicara sama mereka tuh reasonnya harus kuat gitu loh. Karena sekarang apa? Teman-teman yang mereka tuh ada menganut sebuah prinsip yang namanya relativisme. Relativisme tuh begini. Kalau semua orang melakukan hal itu, ya itu dianggap normal. Contohnya, sekarang kalau pacaran tinggal bareng dong. Kalau kamu nggak tinggal bareng, kamu kuno sekali ya gitu. Udah nggak apa-apa orang semua begitu kok, misalnya gitu ya, di kota-kota besar. Itu relativisme. Berarti semua orang melakukan, ya berarti saya sah-sah saja melakukan itu. Karena dianggap benar akhirnya. Justru kalau nggak melakukan itu dianggap aneh. Itu yang terjadi. Ya, ini adalah akar-akar dosa, ya. Itu yang terjadi. Ya, saya cuma mau berikan 4 ini saja ya, poin ini ya. Akibat ini yang terjadi, manusia akhirnya sekarang ini seringkali hidupnya di dalam kemunafikan. Coba lihat Kejadian 3 ayat yang ke-7. Coba lihat begini. Kejadian 3 ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua, ya. Mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Akibat daripada dosa yang terjadi adalah kecenderungan manusia, dan kita juga memiliki kecenderungan ini, akhirnya manusia munafik. Kenapa saya katakan munafik? Karena gini, ini sebentar ini ada pewahyuannya. Jadi gini, manusia itu pada awalnya telanjang mereka nggak malu kok. Akhirnya mereka malu sendiri. Tiba-tiba mereka sadar loh, kita kok telanjang, justru mereka jadi malu, ya kan? Mereka menyemat daun pohon ara. Nah, daun pohon ara itu adalah lambang daripada kemunafikan. Kenapa begitu? Dikonfirmasi di perjanjian baru. Di Matius pasal yang ke-21, ayat yang ke-19, itu firman Tuhan katakan begini. Dekat jalan, ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Ini Yesus sama murid-muridnya. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Kata Yesus kepada pohon itu, engkau tidak akan lagi berbuah lagi selama-lamanya, dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Kita kalau baca perikop ini, kita mungkin bingung kenapa nggak ada buahnya terus dikutuk. Nah, ini prinsipnya gini. Pohon ara adalah pohon yang selalu karakternya berbuah dulu baru berdaun. Saya ulang ya. Pohon ara adalah pohon yang selalu berbuah dulu baru berdaun. Jadi kalau udah daunnya rindang, otomatis sudah harus ada apanya? Buahnya. Nah, Yesus lihat nih sama murid-muridnya. Wah, pohon ara, daunnya rindang. Yuk kita samperin, kita cari buahnya. Ada nggak? Ketemu nggak buahnya? Nggak ada. Jadi daun pohon ara adalah lambang kemunafikan. Dari luarnya rindang. Dari luarnya kelihatannya bagus-bagus aja. Dalamnya nggak ada. Kosong. Sama seperti seorang ibu-ibu diakones gereja yang saya ketemu dan kenal udah bertahun-tahun. Waktu setelah acara pulang gereja, saya diantar sama supirnya pulang. Di perjalanan pulang, supirnya tiba-tiba nangis sama saya. Pak, ada kerjaan nggak buat saya? Loh, kaget saya. Kenapa, Mas? Tiba-tiba dia nangis. Saya udah nggak tahan, Pak, kerja di sini. Lah, nggak tahan kenapa? Mobilnya bagus, pasti gajinya juga bagus, ya kan? Terus dia bilang gini, saya nggak tahan Pak sama majikan saya yang ibu yang tadi itu, yang nganterin Bapak, yang saya udah kenal udah lama, diakones gereja. Kenapa Mas? Setiap hari Pak saya dianjing-anjingin Pak, belok kiri salah anjing, belok kanan salah anjing, sampai saya mimpi anjing Pak, dia bilang gitu. Lah Mas, itu ibu baik loh Mas. Ya ampun Pak, tanya sama pembantu-pembantu di rumah Pak, semua dianjing-anjingin, sampai anjing di rumah juga takut sama dia Pak. Saya bilang, Mas, saya tuh kenal ibu itu udah lama, Mas. Ibu itu baik. Tahu dia bilang apa? Pak, kalau hari Minggu seperti begini, dia baik, Pak.
Tapi kalau udah Senin sampai Sabtu, Pak, ngeri, Pak. Pak, tolong saya, Pak. Ini nomor telepon saya, Pak. Tolong, Pak, kalau ada kerjaan, tolong saya, Pak. Saya mau keluar dari sini, Pak. Ingat saya, Pak. Waktu dia bilang ingat saya itu, saya berpikir seolah-olah saya seperti Yesus di kayu salib ketika penjahatnya bilang, Tuhan ingat aku sebelum kau masuk Firdaus. Nomor teleponnya hilang, kalau nggak saya kasih Ibu Karolin aja, suruh kerja dibuat PD Faithful aja nih supirnya. Kasian saya sama dia. Dan saya terganggu loh, Bapak Ibu, saya terganggu hari itu. Ternyata kalau hari Minggu banyak orang munafik di dalam gereja. Di sini enggak ya, tapi di gereja lain iya. Karena apa? Berpikirnya ketika masuk ke dalam gedung gereja, saya udah harus jadi manis-manis. Nanti keluar dari situ udah balik lagi kehidupan yang normal seperti biasa. Nggak gitu. Makanya dari dulu saya katakan ibadah nggak bisa stop. Doa berkat disampaikan, ibadah jalan terus. Karena gerejanya kita, bukan gedungnya. Itu gedungnya. Pengertian gereja kan eklesia, orang-orang ini dipanggil keluar, percuma kita beribadah di hari Minggu, beribadah bersama-sama. Kalau di luar kita ngawur hidupnya, nggak jadi orang yang membawa kolonisasi bumi, tidak orang yang bukan jadi orang yang menularkan budaya kerajaan sorga akhirnya. Nah, ini kecenderungan dari dosa awal. Orang akhirnya pertama malu, akhirnya jadi munafik. Hati-hati dengan dosa seperti begini. Kita diajarkan yang namanya kekudusan. Kekudusan artinya holiness. Holiness artinya integritas. Integritas artinya wholesome. Wholesome artinya utuh. Depan belakang, luar dalam, belakang pintu, depan pintu, sama gitu loh. Jadi Bapak Ibu nggak bisa validasi saya, seorang Billy Lantang ini, cuman kalau lagi ketemu di Zoom atau lagi ibadah saya di mimbar, nggak bisa. Harus tanya sama istri saya, sama kedua anak saya, sama pembantu saya. Kalau di dalam tekanan, saya lagi di rumah, saya ngapain sih? Itu baru bisa divalidasi. Kalau enggak, saya jadi orang munafik. Cuman bawa-bawa firman aja gitu loh. Nggak bisa. Saya nggak bisa divalidasi dengan itu, dengan ini nggak bisa. Siapa aja bisa bawa firman kok. Saya harus divalidasi, harus ditanya sama. Saya bertanggung jawab ketika saya turun dari mimbar. Tanggung jawab saya makin besar. Kenapa? Karena semua firman yang saya ucapkan dari mulut saya, yang lewat mulut saya dari Tuhan, itu saya harus kerjakan. Itu saya harus kerjakan. Di balik semua jemaat tidak lihat, saya harus kerjakan firman itu. Itu tanggung jawab. Itu validasi baru bisa seperti itu. Ya, jadi ini kecenderungan-kecenderungan. Yang kedua adalah manusia jadi takut. Takut sama siapa? Takut sama Tuhan. Ya akhirnya berpikir bahwa Tuhan berseberangan sama dia. Ya, Kejadian 3 ayat 8 mengatakan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Manusia ketakutan sama Tuhan. Ya, itu yang tadi saya dari awal saya katakan, Tuhan tidak pernah berseberangan sama kita. Kasihnya tanpa kondisi. Kita sudah dilayakkan. Makin kita mengerti kasih karunia Tuhan, makin kita nggak mau buat dosa. Itu Tuhan. Makin kita ngerti kasih Tuhan, iman kita bertumbuh. Galatia mengatakan itu. Dasar daripada iman kita kepada Tuhan adalah ngerti kasihnya Tuhan kepada kita. Kalau nggak ngerti kasih Tuhan sama kita, iman kita keropos akhirnya. Gitu loh. Jadi harus paham itu baik-baik. Itu kecenderungan-kecenderungan. Karena memang udah ada akar dosa. Manusia jadi malu dan munafik, manusia jadi ketakutan sama Tuhan. Padahal harusnya kalau ketika kita bicara takut sama Tuhan itu adalah hormat artinya sama Tuhan. Takut sama Tuhan itu artinya reverent, hormat sama Tuhan, bukan ketakutan sama Tuhan. Itu salah. Makanya kalau ngajarin anak juga hati-hati, jangan sampai anak itu ketakutan sama orang tuanya. Saya nggak pernah ngajarin anak saya begini-begini. Ini bagi saya hukum Taurat. Anak siapa kamu? Anaknya bingung, ya anak kamu kok nanya sama saya gimana sih gitu. Ngajarin anak tuh dirangkul. Anak-anak saya dulu kalau nakal-nakal saya rangkul. Apa yang saya bisa buat supaya kamu tidak mengulangi perbuatanmu lagi? Langsung di situ mereka berpikir apa? Orang tua saya tidak berseberangan sama saya. Akhirnya mereka nggak mau nakal lagi bukan karena ketakutan sama orang tuanya. Karena mereka hormat sama orang tuanya. Itu namanya kasih karunia. Kasih karunia memerdekakan, bukan tiket buat dosa. Itu loh. Ya. Yang ketiga adalah manusia jadi akhirnya saling menyalahkan. Dikit-dikit blaming, saling menyalahkan ini itu. Kejadian 3, 12 dan 13. Manusia menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Saling menyalahkan, sampai hari ini juga begitu. Bahkan kita menyalahkan Tuhan. Hati-hati, ini kecenderungan-kecenderungan yang masih ada. Walaupun kita sudah terima Yesus, tetap aja ada kecenderungan dosa gitu loh.
Jadi hati-hati supaya kalau ini timbul, karena kita sudah mengerti, akhirnya kita tahu, oh iya Tuhan, ini kecenderungan dosa, saya nggak boleh kayak begitu. Yang paling parah adalah nyalahin diri sendiri, menuduh diri sendiri. Dan akhirnya kita depresi sendiri gitu loh. Akhirnya orang yang bunuh diri itu ada akibat begitu, akibat menuduh diri sendiri bertahun-tahun. Dia tinggal tunggu satu momen yang menstimulasi dia bunuh diri di akhirnya. Ya, hati-hati dengan menyalahkan. Walaupun orang itu bersalah, udahlah, ampunin aja. Kita hidup cuman 70 kalau kuat 80 tahun, ya kan? Kita lagi dipersiapkan sama Tuhan di bumi ini, ya kan? Dan kapan lagi kita bisa melakukan firman Tuhan? Pahala kita luar biasa, kita bahkan akan dititipkan perkara-perkara besar. Kalau kita lewatin ujian-ujian seperti itu kok. Indah kok hidup sama Tuhan. Dan nggak usah kaget kalau kita disakiti orang. Aduh Pak, saya nggak pernah mikir dia begitu. Ya ampun, kita hidup dalam dunia. Orang yang terdekat bisa menyakiti kita, siapapun bisa menyakiti kita. Ya, makanya saya selalu katakan begini loh kepada orang-orang, khususnya kepada yang mau menikah misalnya. Kan selalu kalau ditanya gini, kamu mau menikah, kamu mau cari orang yang seperti apa? Saya sedang berdoa Pak, mencari orang yang tepat bagi saya. Terus saya bilang gini, nggak akan ada orang yang tepat bagimu. Loh, kok gitu Pak? Nggak ada. Nggak ada orang yang bisa menjawab kebutuhanmu dari A sampai Z. Istri saya juga nggak bisa kok. Terus harusnya gimana gimana dong Pak? Harusnya gini, kamu harus bangun pagi, kamu harus jadi orang yang tepat bagi pasanganmu. Itu baru benar. Kalau kamu masih jomblo, kamu mempersiapkan diri untuk jadi orang yang tepat bagi pasanganmu nanti. Yang sudah menikah, kalau bangun pagi, saya mengambil keputusan Tuhan harus menjadi orang yang tepat bagi suamiku, bagi istriku. Ketika dua-duanya memiliki prinsip ini, akhirnya tidak saling menuntut, saling memberi, akhirnya menjadi sebuah hubungan yang sehat. Gitu loh. Jadi bukan cari orang yang tepat, tapi menjadi orang yang tepat. Jadi akhirnya kita nggak jadi saling menyalahkan gitu loh. Kalaupun kita menegur juga kita menegurnya dengan kasih gitu loh. Kita belajar dari hal-hal seperti begini gitu loh. Ingat ya, sakit hati itu normal. Ya, kepahitan tuh nggak boleh. Sakit hati normal. Kita kalau jatuh juga sakit kan kulit kita ya. Kulit kita kan sakit gitu kalau lagi jatuh. Nggak masalah kalau sakit hati. Kita pernah pasti disakiti hati kita. Jangan sampai menyimpan kepahitan. Akar kepahitan itu tumbuhnya gampang Bapak Ibu, nyabutnya susah. Nyabutnya susah. Jadi hati-hati dengan hal itu ya. Yang terakhir adalah identitas manusia dirusak. Kita akhirnya di label-label sama orang gitu loh. Ya, tahukah kita semuanya bahwa pada awalnya Tuhan nggak pernah memberikan nama Hawa kepada perempuan. Yang memberikan nama Hawa itu adalah Adam. Pada awalnya manusia itu diberikan nama dua-duanya manusia. Coba lihat Kejadian pasal yang kelima ayat 1 dan 2. Coba lihat. Kejadian pasal yang kelima ayat 1 dan 2 mengatakan begini. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Ayat yang kedua. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Jadi dua-duanya diberikan nama manusia. Artinya apa? Humankind. Bahasa aslinya apa? Adam. Jadi waktu awal itu manusia diberikan nama Adam laki-laki, Adam perempuan. Gitu loh. Ini awalnya loh, Adam laki-laki, Adam perempuan. Waktu manusia jatuh dalam dosa, yang memberikan nama Hawa adalah Adam laki-laki. Di Kejadian 3 ayat 20. Coba lihat. Kejadian 3 ayat 20, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia melabel-label orang gitu loh. Yang pertama dilabel, yang pertama diganti statusnya gitu ya, adalah istrinya sendiri. Ayat 30 dikatakan begini, Kejadian 3 ayat 20. Manusia itu artinya Adam laki-laki memberi nama Hawa kepada istrinya. Sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Hawa itu artinya syafah. Syafah itu artinya kerjaan kamu hanya ngandung aja lah, udah gitu. Jadi akhirnya timbul yang namanya gerakan emansipasi wanita. Padahal Kejadian 2 ayat 18 dengan jelas mengatakan Tuhan menyatakan bahwa manusia tidak baik seorang diri, diberikan seorang penolong yang sepadan. Pria dan wanita itu sepadan. Makanya di Alkitab dikatakan apa? Suami, kasihilah istrimu. Istri, hormati suamimu. Tapi Pak, saya kan imam di keluarga. Saya pemimpin. Itu fungsinya. Derajatnya sama, sepadan. Makanya saling menghormati dan saling mengasihi. Nah, ini di label-label sama manusia akhirnya. Dan ini terjadi sampai hari ini. Manusia akhirnya menghakimi sesama.
manusia memberikan label-label kepada orang di sekitarnya. Hati-hati, ini kecenderungan dosa. Sekalinya manusia itu melakukan kesalahan, kita label dia udah paling dosa seumur hidup. Betul, itu susah. Saya tidak katakan kita harus dekat sama semua orang, enggak ya, Bapak Ibu. Ada orang-orang yang memang toksik, dan kita memang harus menjauh dan menjaga jarak. Tetapi tetap aja harus punya hati hamba, perilaku rajani. Jadi tetap ditegur kalau ketemu. Jangan pernah mendiamkan orang, itu nggak baik. Itu tidak alkitabiah. Yesus nggak pernah ngajarin begitu. Tetap ditegur. Tetap ditegur, karena apa? Hati hamba, perilakunya rajani. Kalau dibalik itu yang bahaya. Dalam hatinya rajani, perilakunya hamba. Jadi di luar tuh baik-baik. Oh iya, iya. Tapi setelah udah selesai, udah balik badan, dasar botak, nyebelin kamu gitu-gitu. Nah, itu yang bahaya. Hatinya rajani, hatinya sombong, hatinya penuh dengan gosip. Itu yang bahaya. Ingat, Yesus ngajarin memang paradoks. Jadi kita harus mengerti, hatinya hamba, perilakunya rajani. Jadi kalau ketemu orang yang pernah melukai hati kita, tegur duluan. Dia mau buang muka, nggak apa-apa, senyum aja. Susah, oh susah. Makanya apa yang namanya kebenaran ketika dipahami tidak menjadi kebodohan. Itu aja sih. Karena semua prinsip firman Tuhan bertentangan dengan dunia. Jadi ketika kita mengerti ini dengan baik dan benar, kita nggak akan label-label orang. Ya, kita tidak akan gosipin orang juga gitu loh. Jadi hati-hati dengan hal seperti ini. Jadi kita udah belajar ya. Tadi ada keinginan daging, keinginan mata, kemudian keangkuhan hidup. Itu yang terjadi di dalam dunia. Kecenderungannya akhirnya menjadi apa? Orang jadi munafik, orang jadi ketakutan sama Tuhan, orang jadi saling menyalahkan, dan orang saling menghakimi. Ya hati-hati dengan hal-hal ini. Kalau sampai timbul di dalam hidup kita, gak usah rasa bersalah, katakan Tuhan, aku tahu ini kecenderungan dosa karena aku hidup dalam dunia yang sudah jatuh. Aku percaya aku sudah dimerdekakan, aku percaya aku sudah ditebus, bahkan aku sudah dibenarkan. Bahkan aku sudah dilayakkan di dalam Tuhan. Kita dimerdekakan dalam Tuhan, dan itu sebabnya kita berjalan di dalam kemenangan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pelajaran firman Tuhan pada malam hari ini. Aku berdoa Tuhan bagi setiap kami, termasuk hamba-Mu Tuhan, kami pasti akan memiliki kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan dosa, karena kami hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa. Itu sebabnya Tuhan, kami butuh firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kami. Dan ketika ada kecenderungan-kecenderungan dosa ini keluar dari hidup kami, kami minta pertolongan Tuhan dan kekuatan Roh Kudus untuk memimpin dan memandu kami Tuhan. Supaya kami betul-betul hidup kami ada di dalam kekudusan Tuhan. Dan kami percaya pikiran dan hati kami Tuhan, kami taklukkan di dalam salib Kristus, karena kami mau Tuhan kehidupan kami melakukan kebenaran firman Tuhan, yang mungkin seringkali kami dibodoh-bodohi sama teman kami. Karena memang kebenaran firman Tuhan pasti bertentangan dengan dunia. Tapi Tuhan, kami mau menjaga supaya keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup tidak menguasai hidup kami. Betul-betul kami merdeka dari kehidupan yang munafik, kehidupan yang ketakutan sama Tuhan, berpikir bahwa Tuhan berseberangan dengan kami, kehidupan yang saling menyalahkan, kehidupan yang saling menghakimi. Kami nggak mau seperti itu ya Tuhan. Kami mau merdeka hari ini. Karena kami tahu bahwa kehidupan kami sudah dibenarkan oleh Kristus. Terima kasih Bapak, aku stop sampai di sini, tapi firman Tuhan terus berkumandang di hati kami. Dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.